Sulastri Wulandari Wiranegara tiba-tiba roboh di atas tanah berdebu tepat di depan rumah petak sederhananya di Gang Melati, Kampung Pulo, dan tak seorang pun sempat datang cukup cepat untuk menolongnya. Tubuhnya sempat bergetar sekali sebelum akhirnya terkulai tak bergerak, sementara mangkuk berisi air yang dibawanya menggelinding masuk ke selokan. Marini Kusumawati menjerit meminta pertolongan sambil menjatuhkan cobek berisi cabai yang sedang diulek, membuat tiga tetangga bergegas keluar dari rumah masing-masing dan mendapati perempuan tua itu terbaring lemah seperti sehelai kain usang yang terlupakan. Seluruh warga di gang sempit itu mengenal Sulastri sebagai perempuan tua pendiam yang setiap fajar selalu menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi dan menyisihkan sedikit nasi untuk memberi makan kucing-kucing liar yang tak pernah dipedulikan orang lain. Ia hampir tak pernah menceritakan masa lalunya, selain mengatakan bahwa bertahun-tahun silam ia berasal dari desa Karangjati, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan tak seorang pun berani mengorek kisah hidupnya lebih jauh karena menghormati rahasia yang dijaganya seerat liontin kuningan tua yang selalu ia sembunyikan di bawah bantal. Fajar Wicaksana, yang tinggal 2 rumah darinya dan telah mengenal Sulastri selama 11 tahun, mengangkat kepala perempuan tua itu dengan hati-hati sambil memanggil namanya. Kelopak mata Sulastri bergetar perlahan, tetapi tak sanggup terbuka sepenuhnya. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi dan napasnya terdengar pendek serta menyakitkan. Sudah 3 hari beliau tidak makan, bisik Marini Kusumawati sambil mengusap keringat di dahinya. Kemarin aku membawa bubur ayam untuknya, tetapi beliau menolak karena merasa perutnya sudah tidak sanggup menerima makanan lagi. Mereka kemudian mengangkat Sulastri ke dalam rumah petaknya dan membaringkannya di atas tikar pandan tipis yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Ruangan kecil itu dipenuhi aroma asap kayu bakar dan dinding lembab. Sebuah bangku kayu tua berdiri di sudut ruangan, sementara di atasnya tergantung cermin retak yang sudah lama tak pernah digunakan. Fajar Wicaksana berlutut di sampingnya sambil menempelkan kain basah di dahinya. Sedangkan Marini Kusumawati sibuk mencari sesuatu yang mungkin dapat membantu di rumah mungil itu. Saat membenahi bantal, tangannya menyentuh benda keras yang tersembunyi di balik kain jarik batik terlipat. Ia menariknya perlahan. Ternyata benda itu adalah sebuah liontin kuningan tua yang mulai kusam, tergantung pada rantai tipis. Di dalamnya tersimpan foto pudar seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang berdiri di samping seorang perempuan muda yang jelas merupakan Sulastri di masa lalu. Pada bagian belakang foto tertulis dengan rapi, "Putraku, Arga Pradipta Wiranegara, sebelum berangkat ke Jakarta." Napas Fajar Wicaksana langsung tercekat. Nama Arga Pradipta Wiranegara memang sering terdengar di lingkungan kumuh itu, tetapi tak seorang pun pernah menghubungkannya dengan tetangga mereka yang sederhana dan pendiam. Arga Pradipta Wiranegara bukanlah orang biasa. Ia adalah pengusaha miliarder yang wajahnya terpampang di papan reklame di seluruh Jakarta. Sementara PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara membangun jalan-jalan besar yang melintasi kawasan mereka tanpa pernah benar-benar menyentuh kehidupan warga di Kampung Pulo. Ini tidak mungkin, gumam Fajar Wicaksana dengan wajah penuh ketidakpercayaan sambil menatap liontin itu. Marini Kusumawati segera mengambil liontin tersebut dan kembali memperhatikan foto itu di bawah cahaya lampu minyak. Kemiripan wajah di dalam foto dengan sosok Arga Pradipta Wiranegara sangat jelas, mulai dari rahang yang tegas hingga sorot mata yang sama persis dengan yang sering muncul di iklan koran dan papan reklame di seluruh kota. Kalau perempuan tua ini benar-benar ibunya, ucap Marini Kusumawati perlahan, berarti telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan hingga beliau berakhir di tempat seperti ini. Sekarat sendirian seolah tak ada seorang pun yang menginginkannya. Sebelum fajar menyingsing, kabar itu telah menyebar ke seluruh lorong sempit Kampung Pulo. Seorang anak yang menjual jagung bakar menceritakannya kepada ibunya, lalu sang ibu menyampaikannya kepada penjual pisang goreng di dekat sumur umum. Hingga tak lama kemudian hampir seluruh warga mengetahui bahwa perempuan tua yang setiap pagi menyapu halaman rumahnya mungkin adalah ibu kandung miliarder yang namanya terpampang di setiap proyek pembangunan besar di pusat Jakarta. Sebagian orang menertawakannya, tetapi sebagian lainnya terdiam sambil mengingat semua kebaikan kecil yang selama ini dilakukan Sulastri tanpa pernah sekalipun membanggakan siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian Sulastri bergerak lemah di atas tikar pandan itu, lalu perlahan membuka matanya setengah sadar.
Melihat liontin kuningan tua itu berada di tangan Marini Kusumawati, Sulastri Wulandari Wiranegara segera mengulurkan tangan gemetarnya dan meraihnya kembali, lalu memeluknya erat di dada seolah-olah seseorang akan merebut satu-satunya kenangan yang masih dimilikinya. "Biarkan saja," bisiknya dengan suara serak. "Semua itu sudah berakhir. Putra saya sudah melupakan saya, dan saya sudah belajar menerima bahwa saya memang telah dilupakan." Suaranya pecah pada kalimat terakhir, sementara air mata perlahan mengalir di sela-sela kerutan wajahnya yang dipenuhi jejak penderitaan. Namun Fajar Wicaksana tidak mau menerima kenyataan itu. 2 tahun sebelumnya ia telah kehilangan ibunya sendiri, sehingga ia sangat memahami betapa menyakitkannya kehilangan seorang ibu sebelum waktunya. "Ibu Sulastri, kalau putra ibu benar-benar Arga Pradipta Wiranegara yang ada di foto itu, beliau harus tahu bahwa ibu masih hidup. Tidak seharusnya seorang ibu menghembuskan napas terakhir sendirian di ruangan sekecil ini sementara putranya tinggal di sebuah rumah besar dengan kamar yang bahkan tak terhitung jumlahnya." Malam itu, ketika Sulastri Wulandari Wiranegara tertidur dengan gelisah, Fajar Wicaksana dan Marini Kusumawati duduk di luar rumah petak di bawah cahaya bulan sambil memperdebatkan apa yang harus mereka lakukan. Marini Kusumawati khawatir jika mereka nekat datang ke gerbang kediaman keluarga Wiranegara di Pondok Indah. Mereka hanya akan dipermalukan dan diusir oleh para satpam sebelum sempat bertemu dengan Arga Pradipta Wiranegara. Namun Fajar Wicaksana tetap bersikeras. "Kita sudah tidak punya apapun lagi untuk dipertaruhkan. Beliau perlahan sedang sekarat. Apalagi yang bisa lebih buruk daripada ini?" katanya mantap. Beberapa warga sekitar berusaha menghentikan niatnya. Mereka mengatakan bahwa orang kaya hampir tidak pernah menerima kembali kerabat miskin. Bahkan kemungkinan besar Fajar Wicaksana hanya akan diusir atau dipukuli petugas keamanan tanpa ada seorang pun di dalam rumah yang bersedia mendengarkan penjelasannya. Seorang pedagang pasar bernama Arman Nugroho sempat menawarkan sepeda ontel tuanya sebagai alat transportasi. Tetapi beberapa saat kemudian ia membatalkan niatnya karena takut terseret masalah dengan orang-orang berkuasa yang mampu menghancurkan hidup rakyat biasa tanpa merasa bersalah sedikit pun. Menjelang pagi, demam Sulastri Wulandari Wiranegara semakin tinggi dan napasnya terdengar semakin pendek serta tidak teratur. Darmawan Santosa, pengobat tradisional yang dihormati warga setempat, datang memeriksanya lalu menggeleng pelan dengan wajah muram. Tubuh beliau sudah sangat lemah karena kelaparan dan bertahun-tahun hidup dalam kesusahan. Beliau membutuhkan dokter, obat-obatan, dan makanan bergizi, sesuatu yang tidak mampu kita sediakan di sini. Kata-kata itu membuat ruangan kecil tersebut dipenuhi kesunyian yang berat. Bahkan Marini Kusumawati, yang sebelumnya paling ragu dengan rencana itu, akhirnya mengakui bahwa mereka memang sudah tidak memiliki pilihan lain. Mereka membungkus Sulastri Wulandari Wiranegara dengan kain jarik batik terbaik yang masih dimilikinya, kemudian membaringkannya dengan hati-hati di atas sebuah gerobak dorong satu roda, satu-satunya alat yang bisa mereka gunakan dalam keadaan mendesak. Fajar Wicaksana mendorong gerobak itu sekuat tenaga, sementara Marini Kusumawati berjalan di sampingnya sambil mengipasi wajah Sulastri menggunakan selembar kardus bekas yang dilipat. Warga hanya berdiri di depan rumah masing-masing sambil berbisik dan sesekali tertawa kecil melihat pemandangan aneh itu, tanpa menyadari bahwa perempuan tua yang terbaring lemah di atas gerobak tersebut adalah ibu kandung salah satu pengusaha terkaya di Jakarta. Perjalanan menuju kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan memakan waktu lebih dari 3 jam. Ganggang sempit yang berdebu perlahan berganti menjadi jalan beraspal lebar yang dipenuhi pepohonan rindang, taman bunga, dan deretan gerbang megah menuju kawasan elit. Kedua lengan Fajar Wicaksana terasa nyeri karena terus mendorong gerobak dalam perjalanan panjang itu, tetapi ia tidak pernah berhenti walau bajunya telah basah oleh keringat dan napasnya tersengal di bawah terik matahari siang. Di tengah perjalanan, roda gerobak menghantam lubang besar di jalan hingga terdengar bunyi retakan keras dan gerobak langsung miring ke satu sisi. Tubuh Sulastri Wulandari Wiranegara hampir terjatuh, tetapi Fajar Wicaksana dengan sigap menangkapnya sebelum tubuh renta itu menyentuh tanah. Sementara orang-orang yang melintas berhenti dan memandang mereka dengan penuh keheranan. Tak jauh dari sana, seorang montir muda bernama Teguh menawarkan bantuan untuk mengikat roda yang rusak menggunakan kawat dan tali rafia dengan biaya sederhana.
Meskipun uang di saku Fajar Wicaksana hampir habis, ia langsung menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya tanpa ragu sedikit pun karena ia tidak ingin apapun menggagalkan usahanya membawa Sulastri Wulandari Wiranegara bertemu kembali dengan putra kandungnya. Ketika mereka akhirnya tiba di depan gerbang hitam menjulang milik kediaman keluarga Wiranegara di Pondok Indah, seorang satpam bernama Randy Mahardika segera melangkah maju sambil mengangkat tangan, menghentikan mereka sebelum sempat mendekat. "Ini kawasan pribadi," katanya dingin sambil memandangi gerobak dorong dan perempuan tua yang terbaring di atasnya dengan tatapan penuh curiga. "Kalian tidak boleh membawa gerobak itu masuk ke sini. Lebih baik kembali sebelum saya memanggil Komandan Regu Keamanan." Fajar Wicaksana buru-buru mencoba menjelaskan sambil mengangkat liontin kuningan tua agar Randy Mahardika dapat melihatnya. Lalu bersikeras bahwa perempuan yang berada di atas gerobak itu adalah ibu kandung pemilik rumah megah tersebut. Randy Mahardika hanya tertawa pendek dengan nada meremehkan. Ia mengatakan bahwa hampir setiap minggu selalu ada orang yang datang mengaku sebagai kerabat atau kenalan Arga Pradipta Wiranegara demi meminta uang atau belas kasihan. "Kalian pikir sebuah liontin bisa membuktikan apapun? Pergilah sekarang sebelum kesabaran saya habis," ujarnya tegas. Mendengar keributan itu di tengah tubuhnya yang masih demam, Sulastri Wulandari Wiranegara perlahan mengangkat kepala dari atas gerobak. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memaksa dirinya berbicara. "Tolong katakan kepada putra saya bahwa ibunya ada di sini. Katakan kepadanya bahwa saya memberi nama Arga pada hari ia lahir sebagai doa agar seluruh hidupnya selalu berada dalam waktu terbaik yang ditentukan oleh Tuhan." Nada suaranya yang begitu lemah membuat Randy Mahardika terdiam sesaat. Tangannya masih terangkat, tetapi keyakinannya mulai goyah. Pada saat yang sama, seorang satpam lain yang lebih muda bernama Bagas menghampiri mereka dan dengan nada tidak sabar menyarankan agar mereka segera menghubungi polisi melalui 110 untuk mengusir para tamu asing itu sebelum mereka membuat keributan di depan gerbang. Dengan suara yang nyaris putus karena putus asa, Fajar Wicaksana memohon agar mereka diberi beberapa menit saja. "Lihatlah beliau," katanya sambil menunjuk ke arah Sulastri Wulandari Wiranegara. "Apakah perempuan setua dan selemah ini terlihat seperti ancaman bagi siapapun? Kami hanya meminta satu panggilan telepon." Selama 6 tahun menjaga gerbang rumah itu, Randy Mahardika hanya sekali mendengar Arga Pradipta Wiranegara bercerita dengan wajah sedih bahwa ibunya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu di kampung halaman. Kata-kata perempuan tua itu membuat hatinya terusik. Melawan nalurinya sendiri, ia akhirnya menggunakan radio komunikasi untuk menghubungi rumah utama dan meminta agar salah seorang anggota keluarga turun langsung menemui para tamu sebelum ia mengambil keputusan akhir. Di dalam rumah besar, Citra Ayuningtyas Wiranegara sedang mengawasi para pelayan yang menata rangkaian bunga untuk jamuan makan malam bersama sejumlah rekan bisnis penting ketika panggilan itu masuk. Ia mendengarkan sebentar dengan wajah kesal, bibirnya mengatup tipis. "Suruh mereka pergi," katanya tajam melalui radio. "Hari ini kami bukan rumah amal. Siapapun perempuan pengemis itu, dia tidak punya urusan mengganggu keluarga kami." Setelah mengatakan itu, Citra Ayuningtyas Wiranegara langsung memutus sambungan sebelum Randy Mahardika sempat menjelaskan lebih lanjut. Namun tanpa disadari ibunya, Raka Mahendra Wiranegara, putra tunggal Arga Pradipta Wiranegara, sedang bermain mobil-mobilan di ruang keluarga dan mendengar seluruh percakapan tersebut. Rasa ingin tahu yang besar, sebagaimana lazim dimiliki anak berusia 10 tahun, membuatnya diam-diam keluar melalui pintu samping ketika para pelayan sibuk mempersiapkan jamuan makan malam. Ia menyusuri jalan masuk yang panjang menuju gerbang utama untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Saat Raka Mahendra Wiranegara tiba di gerbang, ia melihat Randy Mahardika masih berdiri kebingungan di samping gerobak dorong, belum mampu memutuskan tindakan yang harus diambil. Anak itu mengintip ke dalam gerobak dan melihat seorang perempuan tua dengan mata yang lelah namun penuh kehangatan sedang memandangnya lembut. Sulastri Wulandari Wiranegara mengulurkan tangannya yang gemetar lalu membelai pipinya perlahan. "Matamu sama seperti mata ayahmu," bisiknya sambil menahan air mata. Tatapan yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia, persis seperti ketika usianya sama denganmu. Raka Mahendra Wiranegara tidak memahami siapa yang dimaksud perempuan tua itu,
Tetapi sentuhan hangat tersebut menghadirkan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia sedang bertemu seseorang yang telah lama dikenalnya meskipun mereka belum pernah benar-benar bertemu sebelumnya. Ia kemudian menoleh kepada Randy Mahardika dengan tatapan penuh keyakinan dan desakan. Biarkan beliau masuk. Saya ingin ayah melihat beliau sendiri. Kalau beliau berbohong, ayah pasti akan langsung mengetahuinya. Tetapi kalau kita mengusir beliau tanpa memberitahu ayah, lalu ternyata semua yang beliau katakan benar, itu akan menjadi kesalahan yang sangat besar, kata Raka Mahendra Wiranegara dengan tegas. Randy Mahardika terdiam, menimbang risiko karena harus melanggar perintah langsung Citra Ayuning Tias Wiranegara atau mengusir seorang perempuan tua yang mungkin benar-benar ibu kandung majikannya yang telah lama menghilang. Pada akhirnya, kegigihan Raka Mahendra Wiranegara membuatnya luluh. Anak itu berdiri tepat di depan gerbang dan menolak bergeser sedikit pun sampai Randy Mahardika bersedia menghubungi rumah utama sekali lagi. Kali ini secara khusus meminta agar Arga Pradipta Wiranegara sendiri yang menerima kabar tersebut. Saat itu Arga Pradipta Wiranegara sedang berada di ruang kerjanya di kediaman keluarga Wiranegara, memeriksa dokumen kontrak proyek PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara, ketika teleponnya berdering. Awalnya ia hampir mengabaikan panggilan itu karena mengira hanya urusan rutin di gerbang yang pasti sudah ditangani istrinya. Namun entah mengapa ia memutuskan untuk mengangkatnya. Dari seberang telepon, suara Randy Mahardika terdengar ragu-ragu. Pak, ada seorang perempuan tua yang sakit parah datang menggunakan gerobak dorong. Beliau mengaku sebagai ibu bapak. Beliau menyebut nama Arga dan mengatakan bahwa nama itu diberikan sebagai doa pada hari bapak dilahirkan. Kalimat itu menghantam Arga Pradipta Wiranegara seperti pukulan keras. Ia membeku di kursinya, pena yang tadi digenggamnya terlepas dan menggelinding di atas meja kayu mengilap. Selama 15 tahun ia selalu percaya bahwa ibunya telah meninggal dunia di Desa Karangjati, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, persis seperti kabar yang disampaikan Hendra Gunawan Wiranegara setelah ia rutin mengirim uang untuk biaya hidup ibunya dan kemudian tidak pernah lagi menerima kabar apapun. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang bahkan tidak sanggup ia jelaskan. Tanpa berpikir panjang ia berlari menuruni tangga rumah besar itu, dua anak tangga sekaligus, mengabaikan tatapan heran para pelayan, lalu berlari menyusuri jalan masuk menuju gerbang utama. Begitu melihat tubuh Renta Sulastri Wulandari Wiranegara terbaring lemah di atas gerobak dorong, ia langsung berlutut di sampingnya. Kedua tangannya gemetar ketika menggenggam tangan ibunya. "Ibu?" ucapnya tersendat karena tangis. "Benarkah ini ibu?" Sulastri Wulandari Wiranegara menatap pria dewasa yang kini berlutut di hadapannya. Meskipun penampilannya telah berubah menjadi seorang pengusaha sukses dan berwibawa, ia masih memiliki sorot mata lembut yang sama seperti anak kecil yang dahulu pernah digendongnya melewati jalan-jalan pasar di kampung. Air mata Sulastri Wulandari Wiranegara mengalir tanpa mampu dibendung. "Mereka mengatakan kepadamu bahwa ibu sudah tiada," katanya di sela-sela isak tangis. "Ibu menunggumu, Arga. Ibu menunggu sangat lama sambil berharap suatu hari nanti kamu akan datang mencari ibu. Namun tahun demi tahun terus berlalu, hingga akhirnya ibu mengira kamu benar-benar telah melupakan ibu." Dengan sangat hati-hati Arga Pradipta Wiranegara mengangkat tubuh ibunya sendiri dari atas gerobak, menolak bantuan siapapun dan tidak membiarkan seorang pelayan pun menyentuhnya. Ia menggendong Sulastri Wulandari Wiranegara di kedua lengannya sambil berjalan menyusuri jalan masuk menuju rumah besar itu. Fajar Wicaksana dan Marini Kusumawati mengikuti dari belakang dengan langkah pelan dan penuh hormat. Masih sulit mempercayai bahwa pertemuan yang selama ini hanya mereka bayangkan benar-benar terjadi di depan mata mereka. Tepat ketika Arga Pradipta Wiranegara menaiki anak tangga marmer menuju pintu utama sambil menggendong ibunya, Citra Ayuning Tias Wiranegara muncul dari dalam rumah. Wajahnya mula-mula dipenuhi kebingungan, lalu berubah menjadi keterkejutan dan kegelisahan saat menyadari apa yang sedang terjadi. "Arga, apa ini? Siapa perempuan itu?" tanyanya dengan suara tajam, nada yang biasa digunakan seseorang yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu di rumahnya, tetapi kini berhadapan dengan keadaan yang sama sekali berada di luar kendalinya.
Arga Pradipta Wiranegara tidak menghentikan langkahnya sedikit pun ketika berjalan menuju kamar tamu yang paling dekat dengan lorong utama. "Ini ibu saya," jawabnya mantap. "Ibu yang selama ini diberitahu kepada saya telah meninggal bertahun-tahun lalu ternyata masih hidup. Selama ini beliau hidup dalam kemiskinan. Sementara saya membangun semua kemewahan ini tanpa pernah mengetahui kenyataan yang sebenarnya." Suaranya bergetar dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang selama bertahun-tahun tersembunyi jauh di dalam hatinya. Seolah-olah semua beban itu memang telah menunggu saat ini untuk akhirnya meledak. Citra Ayu Ningtyas Wiranegara terus mengikuti mereka dari belakang. Ekspresi wajahnya perlahan berubah dari keterkejutan menjadi tatapan dingin dan penuh perhitungan. Karena jauh di lubuk hatinya ia menyadari bahwa ia menikah dengan Arga Pradipta Wiranegara demi kehidupan mewah dan kedudukan yang ditawarkan keluarga itu. Pesta-pesta mewah, berbagai penghargaan, kehidupan yang serba nyaman, dan status sosial yang selama ini dinikmati Citra Ayu Ningtyas Wiranegara tiba-tiba terasa terancam oleh kehadiran seorang perempuan tua yang miskin, lemah, dan baru saja datang dari kampung pulau. Malam itu ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi pikirannya terus bekerja tanpa henti, memutar berbagai kemungkinan seperti sedang menyusun strategi untuk menyingkirkan sebuah masalah besar. Sementara itu, Arga Pradipta Wiranegara segera memanggil Dr. Andika Wijaya beserta tim medis. Kurang dari 1 jam kemudian Sulastri Wulandari Wiranegara akhirnya berbaring di atas tempat tidur yang layak untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Sebuah infus terpasang di lengannya, sementara monitor tanda-tanda vital di samping tempat tidur berbunyi teratur. Arga Pradipta Wiranegara duduk di sisi ranjang sepanjang malam sambil menggenggam tangan ibunya dan mendengarkan perlahan-lahan kisah yang selama ini tersembunyi sejak ia meninggalkan desa Karangjati, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk mengejar impiannya di Jakarta. Dengan suara yang masih lemah, Sulastri Wulandari Wiranegara menjelaskan bahwa Hendra Gunawan Wiranegara, paman yang dipercaya mengurus dirinya menggunakan uang yang setiap bulan dikirim Arga Pradipta Wiranegara, justru memakai seluruh uang itu untuk membangun usahanya sendiri. Sedikit demi sedikit ia memindahkan Sulastri Wulandari Wiranegara ke tempat tinggal yang semakin sempit, hingga akhirnya membuangnya begitu saja ke kota Bekasi, tempat yang sama sekali asing baginya. Dia mengatakan kepada semua orang di kampung bahwa ibu sudah meninggal, ujar Sulastri Wulandari Wiranegara lirih. Sampai sekarang ibu tidak pernah mengerti mengapa hatinya bisa sekejam itu. Rahang Arga Pradipta Wiranegara mengeras mendengar nama pamannya disebut. Selama ini ia selalu menghormati Hendra Gunawan Wiranegara sebagai seorang tetua keluarga yang sangat dipercaya. Bahkan setiap hari raya masih rutin mengirim hadiah kepadanya. "Saya akan menyelesaikan urusan dengannya," ucap Arga Pradipta Wiranegara dengan suara pelan namun dipenuhi kemarahan yang sulit disembunyikan. Untuk saat itu, satu-satunya hal yang benar-benar penting baginya hanyalah memastikan ibunya pulih dan mendapatkan kembali kehidupan yang telah dirampas darinya selama bertahun-tahun. Menjelang tengah malam, Raka Mahendra Wiranegara diam-diam masuk ke kamar meskipun sudah diminta beristirahat. Ia meringkuk di kursi dekat tempat tidur neneknya dan menolak pulang ke kamarnya. Sulastri Wulandari Wiranegara tersenyum lemah melihat keras kepala cucunya karena ia melihat begitu banyak sifat ayahnya di dalam diri anak itu. Keteguhan hati yang sama yang dahulu membawa seorang anak desa miskin hingga menjadi pengusaha besar di Jakarta. "Kamu mengingatkan nenek pada ayahmu," katanya lembut sambil mengusap rambut Raka Mahendra Wiranegara. Sejak kecil beliau selalu berhati lembut, tetapi tidak pernah menyerah. Keesokan paginya kabar tentang kedatangan Sulastri Wulandari Wiranegara dengan cepat menyebar di antara para pelayan rumah, dan menjelang sore desas-desus itu telah sampai ke kalangan pebisnis yang mengenal Arga Pradipta Wiranegara. Banyak orang mulai membicarakan bahwa ibu kandung pengusaha terkenal itu ternyata masih hidup dan datang langsung dari kawasan kumuh dengan pakaian kebaya sederhana yang telah usang. Mendengar semua bisikan tersebut, Citra Ayu Ningtyas Wiranegara semakin gelisah. Ia membayangkan komentar teman-teman sosialitanya, berbagai pertanyaan yang akan muncul, serta rasa malu karena harus menjelaskan mengapa ibu mertuanya berbicara dengan logat pedesaan dan mengenakan pakaian yang penuh tambalan. Saat sarapan keesokan harinya, Citra Ayu Ningtyas Wiranegara mencoba menggunakan pendekatan yang lebih halus.
Ia menyarankan kepada Arga Pradipta Wiranegara agar ibunya dipindahkan ke sebuah panti ureda swasta di Depok yang nyaman sehingga bisa memperoleh perawatan medis terbaik tanpa harus menghadapi kesibukan dan berbagai kegiatan resmi di rumah utama. Ini bukan karena aku ingin menyembunyikan beliau, katanya pelan walaupun tatapannya tidak berani bertemu dengan mata suaminya. Aku hanya ingin beliau tinggal di tempat yang lebih tenang dan nyaman. Namun Arga Pradipta Wiranegara langsung menolak tanpa ragu. Suaranya terdengar jauh lebih tegas daripada yang pernah didengar istrinya selama ini. Selama 15 tahun ibu hidup sendirian di ruangan yang bahkan lebih kecil daripada kamar mandi rumah ini. Mulai hari ini beliau tidak akan menghabiskan satu hari pun jauh dari keluarganya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain. Beliau adalah ibu saya dan beliau akan tetap tinggal di rumah ini selama beliau masih hidup. Citra Ayuning Tias Wiranegara tidak lagi membantah, tetapi rasa kesal dan kebenciannya terus tumbuh diam-diam di dalam hati. Selama 2 minggu berikutnya kesehatan Sulastri Wulandari Wiranegara terus membaik berkat perawatan medis yang baik, makanan bergizi, dan perhatian penuh dari keluarganya. Meskipun tubuh renta berusia 84 tahun itu tetap terlihat kurus dan rapuh. Sedikit demi sedikit ia mulai mampu berjalan mengelilingi taman belakang kediaman keluarga Wiranegara dengan bantuan Raka Mahendra Wiranegara. Dan perlahan tawa kembali menghiasi wajahnya, terutama setiap sore ketika ia mengajarkan lagu-lagu lama dari masa kecilnya di Desa Karangjati kepada cucu kesayangannya. Lagu-lagu yang diajarkan Sulastri Wulandari Wiranegara kepada cucunya berkisah tentang sungai-sungai yang menghidupi desa, musim panen yang penuh rasa syukur, dan cinta yang tetap setia meski harus menunggu bertahun-tahun. Namun menyesuaikan diri dengan kehidupan mewah di kediaman keluarga Wiranegara ternyata bukan perkara mudah baginya. Walaupun kini dikelilingi kenyamanan, setiap hari ia tetap terbangun jauh sebelum matahari terbit karena kebiasaan yang telah melekat selama puluhan tahun. Hampir setiap pagi tangannya otomatis mencari sapu lidi yang sudah bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Hingga seorang asisten rumah tangga yang berhati lembut bernama Nindya Larasati dengan sopan menjelaskan bahwa beliau tidak perlu lagi melakukan pekerjaan seperti itu. Sulastri Wulandari Wiranegara hanya tertawa kecil pada dirinya sendiri. Tetapi jauh di dalam hati ia masih merindukan irama sederhana menyapu halaman rumah petaknya setiap pagi. Ia juga sering kebingungan karena rumah itu terlalu besar. Berkali-kali ia tersesat di lorong-lorong panjang dan berhenti dengan bingung di dekat tangga marmer megah yang masih membuatnya takut menaikinya sendirian. Melihat hal itu, Raka Mahendra Wiranegara dengan bangga mengangkat dirinya sendiri sebagai pemandu pribadi sang nenek. Setiap hari ia berjalan di samping Sulastri Wulandari Wiranegara, dengan sabar menunjukkan setiap sudut rumah, dan perlahan-lahan melalui kebersamaan mereka serta makan bersama setiap hari. Perempuan tua itu mulai merasa dirinya bukan lagi tamu, melainkan benar-benar bagian dari keluarga tersebut. Untuk mengakhiri segala gosip yang mulai beredar, Arga Pradipta Wiranegara memutuskan mengadakan jamuan makan malam besar di rumahnya. Ia secara resmi ingin memperkenalkan ibunya kepada sahabat-sahabat keluarga dan para rekan bisnis penting, bukan dengan menyembunyikannya, melainkan dengan memperkenalkannya secara terbuka dan penuh kebanggaan. Citra Ayuning Tias Wiranegara sempat menyatakan keberatan secara halus, tetapi akhirnya tetap ikut mengatur acara itu. Namun di balik sikap tenangnya, ia memandang jamuan tersebut bukan sebagai perayaan keluarga, melainkan sebagai kesempatan untuk mengendalikan cara semua orang memandang Sulastri Wulandari Wiranegara sesuai kepentingannya sendiri. Pada malam penyelenggaraan acara, kediaman keluarga Wiranegara bersinar diterangi lampu-lampu kristal. Para tamu berdatangan mengenakan busana terbaik mereka sambil mengagumi lampu gantung raksasa dan meja makan panjang yang ditata dengan peralatan makan porselen berlapis emas. Sulastri Wulandari Wiranegara mengenakan gaun sederhana namun anggun yang dipilih sendiri oleh Arga Pradipta Wiranegara. Rambut putihnya tertutup rapi dengan selendang lembut sehingga untuk pertama kalinya banyak orang melihat wibawa dan martabat yang selama ini tersembunyi di balik bertahun-tahun penderitaan dan kemiskinan. Di tengah jamuan makan, ketika para tamu sedang berbincang mengenai bisnis dan kehidupan sosial, tiba-tiba terdengar keributan dari arah meja hidangan penutup. Gelang berlian milik Citra Ayuning Tias Wiranegara, yang sebelumnya dipakai lalu dilepaskan karena merasa kurang nyaman, dinyatakan hilang dari tempat ia mengaku telah meletakkannya.
Dengan suara keras yang langsung menghentikan seluruh percakapan di ruangan itu, Citra Ayuning Tias Wiranegara berkata, "Gelang berlian saya hilang. Tadi masih ada di sini beberapa saat yang lalu." Perlahan-lahan semua mata di ruangan beralih kepada Sulastri Wulandari Wiranegara. Ia masih duduk tenang di dekat ujung meja tanpa menyadari bahwa tatapan-tatapan penuh curiga itu tertuju kepadanya. Citra Ayuning Tias Wiranegara sengaja menatap perempuan tua tersebut cukup lama sebelum berkata dengan suara yang cukup keras agar seluruh tamu mendengarnya. Gelang itu hilang tidak lama setelah beliau terlihat berjalan di dekat ruang rias saya sore tadi. Saya tidak ingin menuduh siapapun, tetapi waktunya terasa sangat kebetulan. Seketika ruangan menjadi sunyi. Kedua tangan Sulastri Wulandari Wiranegara bergetar di atas pangkuannya. Bukan karena merasa bersalah, melainkan karena begitu terkejut dipermalukan di hadapan puluhan tamu terhormat yang kini memandangnya seolah-olah ia seorang pencuri. Dengan suara bergetar ia berkata pelan, "Sejak makan malam dimulai saya tidak pernah meninggalkan ruang makan ini. Saya bahkan tidak tahu di mana letak ruang rias ibu di rumah sebesar ini." Mendengar tuduhan itu, Arga Pradipta Wiranegara langsung berdiri. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa tidak percaya. "Citra, ibu saya duduk di samping saya sepanjang acara. Apapun yang terjadi dengan gelangmu, beliau sama sekali tidak ada hubungannya. Namun kerusakan sudah telanjur terjadi." Keraguan menyebar ke seluruh ruangan seperti asap yang memenuhi udara. Beberapa tamu mulai saling berpandangan dan berbisik di balik telapak tangan mereka. Walaupun Arga Pradipta Wiranegara membela ibunya dengan tegas, benih kecurigaan telah berhasil ditanam di dalam pikiran sebagian besar tamu yang hadir. Merasakan suasana mulai bergeser dari arah yang diinginkannya, Citra Ayuning Tias Wiranegara segera melunakkan nada bicaranya agar terlihat bijaksana, bukan kejam. "Mungkin gelang itu hanya terjatuh di suatu tempat dan saya yang keliru," katanya pelan, meskipun sorot matanya masih menyiratkan kecurigaan yang sama. Jamuan makan malam akhirnya tetap berlanjut dengan suasana yang canggung. Para tamu memaksakan diri berbincang dengan sopan, tetapi tuduhan yang baru saja dilontarkan terus menggantung di udara seperti noda yang tidak mungkin dihapus oleh kemewahan acara sebesar apapun. Menjelang sore keesokan harinya, cerita mengenai gelang berlian yang hilang sudah menyebar jauh melampaui kediaman keluarga Wiranegara. Dari mulut ke mulut kisah itu berubah semakin liar hingga hampir tidak lagi menyerupai kenyataan. Ada yang mengatakan Sulastri Wulandari Wiranegara tertangkap menyembunyikan perhiasan di balik selendangnya. Ada pula yang menyebarkan kabar bahwa Arga Pradipta Wiranegara sengaja menutupi pencurian tersebut demi menjaga nama baik keluarganya. Bahkan sebuah kolom gosip di media hiburan memuat artikel pendek yang secara halus namun kejam menyinggung ibu misterius sang miliarder yang datang dari kawasan kumuh. Memilih kata-kata yang tidak dapat digugat secara hukum tetapi cukup untuk menanamkan kecurigaan di benak para pembacanya. Kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Bram Adi Nugraha, seorang pengembang properti yang selama ini menjadi pesaing utama Arga Pradipta Wiranegara dan pernah kalah dalam 2 proyek besar pemerintah pada tahun sebelumnya. Dengan diam-diam ia mulai membocorkan berbagai informasi kepada sejumlah wartawan, berharap kepercayaan terhadap PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara menurun menjelang proses lelang proyek pemerintah berikutnya. Ia sama sekali tidak mengenal Citra Ayuning Tias Wiranegara, tetapi tanpa mereka sadari kepentingan keduanya mulai bergerak ke arah yang sama dan sama-sama berbahaya. Malam itu, setelah seluruh tamu pulang, Arga Pradipta Wiranegara menemukan ibunya duduk sendirian di taman belakang rumah, berselimut syal tipis sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia duduk di samping Sulastri Wulandari Wiranegara di bangku batu dan berkata pelan, "Maafkan saya atas semua yang terjadi malam ini." Sulastri Wulandari Wiranegara menggeleng perlahan. "Ini bukan salahmu. Tetapi ibu takut kehadiran ibu justru membawa masalah ke dalam rumahmu. Mungkin istrimu memang benar untuk merasa khawatir." Arga Pradipta Wiranegara langsung menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu tidak membawa apapun selain kebenaran ke rumah ini. Kalau memang ada masalah, sumbernya bukan ibu." Ia mengucapkan kalimat itu dengan sepenuh hati. Namun jauh di lubuk pikirannya mulai muncul secercah keraguan yang sangat kecil. Keraguan yang ia paksa untuk diabaikan.
tetapi yang kelak akan terus menghantuinya dalam hari-hari sulit berikutnya. 3 hari kemudian gelang berlian milik Citra Ayuning Tias Wiranegara tiba-tiba ditemukan kembali. Perhiasan itu berada di sela-sela bantal sofa di ruang keluarga, tepat di tempat yang sangat mungkin menjadi lokasi seseorang tanpa sengaja menjatuhkannya ketika sedang mempersiapkan jamuan makan malam. Arga Pradipta Wiranegara merasa sangat lega dan menganggap seluruh persoalan akhirnya selesai. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa sejak awal Citra Ayuning Tias Wiranegara sendirilah yang sengaja menyembunyikan gelang tersebut sebagai cara untuk menguji sejauh mana kecurigaan terhadap ibu mertuanya dapat berkembang sebelum ia memutuskan apakah perlu melancarkan rencana yang lebih besar. Ia tidak pernah menyangka suaminya akan membela Sulastri Wulandari Wiranegara sekeras itu di depan para tamu. Kegagalan tersebut melukai harga dirinya dan membuat rasa bencinya semakin dalam. Sejak saat itu ia mulai sering bertemu diam-diam dengan sahabat dekatnya, Selvi Kurniawati, seorang perempuan yang juga berasal dari kalangan sosialita papan atas. Sambil menikmati teh sore, Citra Ayuning Tias Wiranegara berkali-kali mengeluhkan perubahan yang terjadi di rumahnya. Perempuan tua itu tidak pantas tinggal di rumah ini, katanya dengan nada pahit. Aku harus membuatnya pergi sebelum dia menghancurkan semua yang selama ini susah payahku bangun. Sebelum beralih ke rencana yang lebih berani, Citra Ayuning Tias Wiranegara terlebih dahulu mencoba membujuk satu-satunya orang yang menurutnya dapat mempermudah semua usahanya, yaitu putranya sendiri. Ia mulai sering mengajak Raka Mahendra Wiranegara berjalan-jalan berdua, membelikannya berbagai mainan yang bahkan tidak pernah dimintanya. Lalu berulang kali menyelipkan ucapan bahwa rumah mereka dulu terasa jauh lebih tenang sebelum kedatangan neneknya mengubah rutinitas keluarga dan mengganggu makan malam yang selama ini selalu damai. Raka Mahendra Wiranegara mendengarkan semua perkataan ibunya dengan sopan, tetapi hatinya sama sekali tidak berubah. Ia tetap menyayangi neneknya dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh bujukan halus yang terus diulang-ulang oleh Citra Ayuning Tias Wiranegara. Tidak ada satupun bujukan Citra Ayuning Tias Wiranegara yang mampu mengubah hati Raka Mahendra Wiranegara. Justru dari hari ke hari kasih sayangnya kepada Sulastri Wulandari Wiranegara semakin besar setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama berjalan di taman atau duduk berbincang di bawah pohon rindang. Suatu sore, dengan polos namun tulus, Raka Mahendra Wiranegara berkata kepada ibunya, "Nenek mengajarkan banyak hal yang belum pernah Mama ajarkan kepada saya. Nenek tidak mengganggu siapapun. Beliau hanya berada di tempat yang memang seharusnya menjadi rumahnya sejak dulu." Kalimat sederhana itu menusuk hati Citra Ayuning Tias Wiranegara jauh lebih dalam daripada yang ingin ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Merasa semua cara halusnya gagal, ia kembali menemui Selvi Kurniawati. Perempuan itu, yang memang senang melihat kekacauan demi hiburannya sendiri, menyarankan rencana yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar menyembunyikan gelang berlian. "Buatlah sesuatu yang tidak bisa dibela suamimu hanya dengan rasa sayang," katanya sambil mengaduk gula ke dalam cangkir teh dengan gerakan lambat. "Libatkan uang. Libatkan urusan perusahaan." Laki-laki mungkin bisa memaafkan rasa malu, tetapi mereka hampir tidak pernah memaafkan sesuatu yang mengancam hasil kerja keras seumur hidup mereka. Tanpa mengetahui bahwa Bram Adinugraha juga sedang diam-diam menyebarkan isu untuk kepentingannya sendiri, Citra Ayuning Tias Wiranegara justru merasa semakin percaya diri melihat gosip yang beredar di Jakarta. Menurutnya, semua itu memperkuat posisinya tanpa perlu bersusah payah lagi. Beberapa hari kemudian ia kembali bertemu Selvi Kurniawati di sebuah restoran yang tenang jauh dari perhatian orang banyak. Kali ini ia berbicara jauh lebih terbuka. "Bisik-bisik saja tidak cukup untuk membuat perempuan tua itu pergi," katanya lirih. "Aku membutuhkan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bahkan Arga Pradipta Wiranegara sendiri tidak akan mampu membantah hanya dengan alasan cinta atau rasa kasihan." Selvi Kurniawati kemudian menyebut sebuah informasi yang didengarnya dari teman mereka. Menurut kabar tersebut, akuntan rumah tangga keluarga Wiranegara, seorang pria muda bernama Yuda Prasetya, sedang mengalami kesulitan keuangan karena harus membiayai pengobatan adik perempuannya. Ia bahkan sempat mencari pinjaman jangka pendek ke beberapa kenalannya. Orang yang terlilit utang dan memiliki anggota keluarga yang sakit akan melakukan hampir apa saja demi sejumlah uang,
Ujar Selvi Kurniawati tenang sambil menyeruput tehnya. Kalau kamu ingin membuat seorang nenek miskin terlihat berbahaya dalam urusan uang, orang seperti itulah yang bisa membantumu melakukannya tanpa banyak suara. Seminggu kemudian seorang investor internasional terkemuka bernama Surya Mahendra Kusumaatmadja datang ke Jakarta untuk menyelesaikan negosiasi kerjasama bernilai miliaran rupiah dengan PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara, hasil pembicaraan yang telah berlangsung hampir 1 tahun penuh. Citra Ayuning Tias Wiranegara melihat kesempatan yang selama ini ditunggunya. Diam-diam ia menyuap Yuda Prasetya, akuntan muda yang menangani sebagian catatan keuangan keluarga, dengan imbalan uang yang sangat besar apabila bersedia menjalankan rencananya. Pada hari penandatanganan kerjasama, ketika Surya Mahendra Kusumaatmadja sedang berkeliling rumah bersama Arga Pradipta Wiranegara sambil membahas rincian akhir kontrak bisnis, Yuda Prasetya menghampiri mereka dengan wajah gugup. Ia mengaku menemukan sejumlah transaksi penarikan dana yang tidak wajar dari rekening rumah tangga keluarga, dan mengatakan bahwa seluruh transaksi tersebut berasal dari permintaan Sulastri Wulandari Wiranegara. Ia kemudian menyerahkan beberapa dokumen palsu yang telah dipersiapkan dengan sangat rapi oleh Citra Ayuning Tias Wiranegara, lengkap dengan tanda tangan tiruan yang dibuat menyerupai tulisan tangan gemetar seorang perempuan lanjut usia. Wajah Surya Mahendra Kusumaatmadja langsung berubah. Tatapan ramahnya berganti menjadi penuh kehati-hatian, ekspresi yang sanggup membuat siapapun memahami bahwa sebuah kerjasama bernilai sangat besar kini berada di ujung tanduk. Penyimpangan keuangan di dalam keluarga seringkali menjadi tanda adanya masalah yang lebih dalam di dalam sebuah perusahaan, katanya hati-hati, memilih setiap kata dengan sangat cermat seperti seorang investor berpengalaman yang pernah menyaksikan kerajaan bisnis runtuhannya karena skandal yang jauh lebih kecil. Mendengar itu, dada Arga Pradipta Wiranegara terasa sesak. Semua rencana yang dibangunnya dengan susah payah selama bertahun-tahun mendadak seperti kehilangan pijakan. Surya Mahendra Kusumaatmadja melipat rapi dokumen-dokumen tersebut lalu meletakkannya di atas meja. Saya membangun karir dengan mempercayai naluri saya dalam menilai orang, Pak Arga, ujarnya tenang. Saya tidak membutuhkan bukti bahwa seseorang benar-benar bersalah untuk membatalkan sebuah kerjasama. Saya hanya membutuhkan keraguan. Dan saat ini, dokumen-dokumen ini telah memberikan keraguan itu kepada saya. Surya Mahendra Kusumaatmadja akhirnya berdiri dari kursinya dan menutup map berisi dokumen kerjasama. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa keputusan akhir akan diberikan dalam waktu 2 hari, lalu meninggalkan kediaman keluarga Wiranegara. Kepergiannya menyisakan keheningan yang jauh lebih berat daripada semua negosiasi sulit yang pernah dihadapi Arga Pradipta Wiranegara sepanjang karirnya. Malam itu ia duduk sendirian di ruang kerja hingga larut, menatap lembaran-lembaran dokumen yang diserahkan Yuda Prasetya. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Ia membuka laci meja yang sudah lama tidak disentuh, lalu menemukan sebuah kartu ucapan ulang tahun tua pemberian Sulastri Wulandari Wiranegara puluhan tahun silam. Perlahan ia membandingkan tulisan tangan di kartu itu dengan tanda tangan pada dokumen yang dipermasalahkan. Sekilas memang tampak mirip, tetapi semakin lama diperhatikan semakin jelas bahwa pemalsunya gagal meniru lengkungan huruf dan kebiasaan tulisan ibunya. Mirip, tetapi tidak pernah benar-benar sama. Meski begitu, malam itu juga Arga Pradipta Wiranegara tetap mendatangi kamar ibunya. Ia berusaha menjaga suaranya tetap lembut walaupun badai kecemasan sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ibu, apakah ibu pernah meminta seseorang mengambil uang dari rekening rumah tangga? Tolong katakan yang sebenarnya kepada saya. Apapun yang terjadi, kita akan mencari jalan keluarnya bersama. Sulastri Wulandari Wiranegara memandang putranya dengan wajah penuh luka dan kebingungan. Kedua tangannya tanpa sadar meremas ujung selendang yang dikenakannya. Ibu tidak pernah menyentuh uang di rumah ini, Arga. Ibu bahkan tidak tahu rekening seperti apa yang kamu maksud. Arga Pradipta Wiranegara sangat ingin mempercayai ibunya sepenuhnya, dan sebagian besar hatinya memang percaya. Namun tekanan dari ancaman gagalnya investasi bernilai miliaran rupiah membuat rasa lelah dan ketakutan perlahan membuka celah bagi keraguan yang sama sekali tidak diinginkannya.
Surya Mahendra Kusumaatmadja hanya memberinya waktu 48 jam untuk menyelesaikan persoalan itu sebelum membatalkan kerja sama sepenuhnya. Tenggat yang tidak hanya mengancam keuntungan perusahaan, tetapi juga masa depan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada pertumbuhan PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara. Melihat semuanya berjalan sesuai harapannya, Citra Ayu Ningtyas Wiranegara mulai memanfaatkan keadaan dengan sangat hati-hati. Ia tidak lagi berbicara kasar, melainkan memilih nada yang lembut dan penuh simpati, seolah-olah hanya ingin melindungi suaminya. "Aku tidak mengatakan bahwa ibu sengaja berbuat salah," katanya suatu malam dengan suara tenang dan meyakinkan. Mungkin beliau hanya sudah pikun karena usia. Tetapi para investor tidak peduli pada niat beliau. Mereka hanya melihat risiko yang bisa menghancurkan semua yang selama ini kita bangun. Pada minggu yang sama, berita yang diam-diam disebarkan Bram Adi Nugraha akhirnya dimuat oleh sebuah surat kabar bisnis nasional. Artikel itu menyinggung adanya ketidakstabilan keuangan di lingkungan keluarga seorang pengusaha besar tanpa pernah menyebut nama Sulastri Wulandari Wiranegara secara langsung. Namun siapapun yang mengikuti perkembangan berita tersebut dapat dengan mudah menebak siapa yang dimaksud. Tidak lama kemudian, pejabat pemerintah yang menangani proses lelang proyek juga menghubungi kantor Arga Pradipta Wiranegara untuk meminta penjelasan sebelum proses evaluasi dapat dilanjutkan. Kini tenggat waktu semakin bertambah. Telepon dari anggota Dewan Komisaris berdatangan tanpa henti. Para mitra bisnis mulai menyampaikan kekhawatiran mereka. Bahkan beberapa sahabat lama diam-diam menyarankan agar Sulastri Wulandari Wiranegara dipindahkan sementara dari rumah sampai seluruh urusan bisnis selesai agar keadaan kembali tenang. Dikepung tekanan dari segala arah, kelelahan akibat berhari-hari tidak tidur, dan ketakutan kehilangan semua yang telah dibangunnya selama puluhan tahun, Arga Pradipta Wiranegara akhirnya mengambil keputusan yang kelak akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Keputusan itu lahir bukan dari keyakinan akan kesalahan ibunya, melainkan dari kepanikan yang mengalahkan keberaniannya. Larut malam ia berjalan menuju kamar Sulastri Wulandari Wiranegara. Bahunya terasa begitu berat hingga ia sendiri sulit menjelaskan rasa malu yang sedang menekan dadanya. Dengan kepala tertunduk ia berkata lirih, "Ibu, untuk sementara waktu saya ingin ibu tinggal di tempat lain sampai semua urusan perusahaan selesai. Bukan karena saya percaya ibu melakukan kesalahan. Ini hanya sementara. Saya berjanji akan menjemput ibu kembali." Suaranya bergetar hebat. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata ibunya ketika mengucapkan kalimat-kalimat itu. Sulastri Wulandari Wiranegara duduk diam cukup lama. Ia memahami arti sebenarnya dari setiap kata yang baru saja didengarnya, jauh melampaui kalimat-kalimat lembut yang berusaha menyembunyikan kenyataan. Setelah beberapa saat ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Jadi, kamu mengusir ibu sekali lagi, Arga." Tidak ada kemarahan sedikit pun dalam suara Sulastri Wulandari Wiranegara. Yang terdengar hanyalah kesedihan yang begitu dalam, kesedihan yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. "Sama seperti dulu," katanya lirih. "Ketika kiriman uang berhenti dan ibu menghilang dari duniamu." Rupanya sejarah memang suka berulang, bahkan di rumah seorang pria yang begitu berkuasa. Arga Pradipta Wiranegara segera menggeleng. "Tidak seperti itu, Bu," katanya cepat, meskipun ada suaranya sendiri dipenuhi keraguan yang tidak mampu ia sembunyikan. "Kali ini saya tahu ibu berada di mana. Saya akan sering datang. Saya akan memastikan semua kebutuhan ibu terpenuhi. Ini hanya sementara, Bu. Begitu semua urusan selesai, ibu akan pulang." Namun Sulastri Wulandari Wiranegara telah terlalu sering mendengar janji-janji yang akhirnya patah sepanjang hidupnya. Seberapa tulus pun putranya mengucapkannya malam itu, ia dapat mengenali suara sebuah janji yang perlahan mulai retak bahkan sebelum sempat ditepati. Tanpa membantah sedikit pun, ia membereskan sendiri barang-barangnya malam itu. Ia menolak bantuan para pelayan, melipat rapi kain batik lusuh yang dikenakannya saat pertama kali datang ke kediaman keluarga Wiranegara, lalu memasukkan liontin kuningan kesayangannya ke dalam saku dengan sangat hati-hati.
Ketika Raka Mahendra Wiranegara melihat neneknya sedang bersiap pergi, ia langsung menangis dan memeluk pinggang Sulastri Wulandari Wiranegara sekuat tenaga. "Jangan pergi, Nek. Katakan kepada ayah kalau nenek tidak melakukan kesalahan apapun. Suruh ayah percaya kepada nenek, bukan kepada mereka." Dengan lutut yang mulai terasa nyeri, Sulastri Wulandari Wiranegara berjongkok perlahan lalu mengusap wajah cucunya yang basah oleh air mata. "Kadang-kadang, Nak," katanya lembut, "orang yang paling mencintai kita justru tidak bisa melihat dengan jelas ketika mereka sedang ketakutan. Ayahmu sedang takut sekarang. Takut kehilangan semua yang dibangunnya dengan kedua tangannya sendiri. Bukan berarti beliau berhenti mencintai nenek. Hanya saja, untuk saat ini rasa takutnya berbicara lebih keras daripada rasa cintanya." Malam itu sebuah mobil yang telah disiapkan oleh asisten Arga Pradipta Wiranegara mengantar Sulastri Wulandari Wiranegara menuju sebuah apartemen sewaan sederhana di kawasan Jakarta Pusat. Tempat itu cukup nyaman, tetapi terasa sangat biasa jika dibandingkan dengan rumah megah yang baru beberapa minggu sempat ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Malam pertama di sana ia duduk sendirian di dekat jendela, memandangi cahaya lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan sambil menggenggam erat liontin kuningan di tangannya. Dalam diam ia bertanya kepada dirinya sendiri apakah selama ini ia terlalu bodoh karena kembali berharap dapat berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari kemudian kabar bahwa Sulastri Wulandari Wiranegara kembali dipindahkan dari rumah keluarga Wiranegara akhirnya sampai ke Kampung Pulo. Berita itu dibawa oleh seorang sopir yang dahulu sering mengantar bahan dagangan ke warung Marini Kusumawati dan kini sesekali bekerja untuk keluarga Wiranegara. Mendengar kabar tersebut, wajah Fajar Wicaksana langsung berubah. Dadanya dipenuhi kemarahan yang sulit dibendung. "Mereka menerima beliau hanya untuk mengusirnya lagi," katanya geram. Marini Kusumawati hanya menggeleng pelan. Ia tidak terkejut, tetapi tetap merasa sangat terluka mendengar perlakuan itu. Begitu mengetahui alamat apartemen baru Sulastri Wulandari Wiranegara, Marini Kusumawati bersikeras mengajaknya segera berkunjung. Ia tidak rela sahabat lamanya menjalani hari-hari sendirian di lingkungan asing tanpa satupun wajah yang dikenalnya. Mereka datang membawa sekeranjang jeruk dan kacang tanah rebus. Hadiah yang sangat sederhana, tetapi jauh lebih berarti bagi Sulastri Wulandari Wiranegara daripada semua hidangan mewah yang pernah disajikan di meja makan kediaman keluarga Wiranegara. Begitu membuka pintu dan melihat kedua sahabatnya berdiri di depan, Sulastri Wulandari Wiranegara langsung menangis. Ia menggenggam tangan mereka erat-erat seolah takut mereka pun akan menghilang bila dilepaskan. "Saya tidak mengerti apa kesalahan saya," katanya lirih dengan suara yang dipenuhi kelelahan. "Mengapa semuanya berakhir seperti ini?" Fajar Wicaksana tidak banyak bicara malam itu. Ia hanya duduk di samping Sulastri Wulandari Wiranegara selama berjam-jam, menemani dalam keheningan yang jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Kehadirannya menjadi penghiburan yang tidak pernah mampu dibeli oleh uang ataupun kemewahan. Sementara itu, di kediaman keluarga Wiranegara, Yuda Prasetya, akuntan muda yang telah membantu Citra Ayuning Tias Wiranegara memalsukan dokumen, mulai kehilangan ketenangan hidupnya. Setiap malam ia sulit tidur. Rasa bersalah terus menggerogoti hatinya ketika melihat Arga Pradipta Wiranegara tampak menua hanya dalam hitungan hari. Wajah atasannya yang dulu selalu penuh keyakinan kini dipenuhi garis-garis kelelahan akibat tekanan bisnis dan kehilangan ibunya. Pemandangan yang membuat hati Yuda Prasetya semakin dipenuhi penyesalan atas perbuatannya. Yuda Prasetya memiliki seorang ibu yang juga sudah lanjut usia. Semakin lama ia memandang penderitaan Sulastri Wulandari Wiranegara, semakin sulit baginya mengabaikan kemiripan itu. Rasa bersalah terus menghantuinya setiap jam. Sementara itu, Raka Mahendra Wiranegara sama sekali tidak mau menerima pengasingan neneknya begitu saja. Dengan rasa ingin tahu yang hanya dimiliki anak-anak, ia diam-diam memulai penyelidikannya sendiri di dalam kediaman keluarga Wiranegara. Ia memperhatikan bagaimana Yuda Prasetya selalu tampak gugup setiap kali berpapasan dengan Citra Ayuning Tias Wiranegara. Bagaimana pemuda itu sering tersentak ketika ibunya memasuki ruangan,
Dan bagaimana percakapan-percakapan berbisik selalu berhenti mendadak saat ada orang lain mendekat. Anak-anak sering melihat hal-hal yang luput dari perhatian orang dewasa, dan Raka Mahendra Wiranegara menangkap setiap petunjuk yang benar-benar penting. Di sisi lain, suatu malam Sulastri Wulandari Wiranegara kembali terserang demam tinggi tanpa peringatan. Tubuhnya yang baru mulai pulih kembali melemah akibat tekanan batin dan kesedihan meskipun selama beberapa minggu terakhir ia telah memperoleh makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Marini Kusumawati, yang bersikeras tetap tinggal menemaninya daripada kembali ke kampung pulau, terus mengompres dahinya sepanjang malam dengan kain basah sambil diliputi ketakutan kalau-kalau keadaan sahabatnya memburuk sebelum bantuan medis datang pada pagi hari. Menjelang fajar demam itu akhirnya turun. Namun 2 hari kemudian, ketika sopir Arga Pradipta Wiranegara datang untuk menjenguk Sulastri Wulandari Wiranegara, wajah cemas Marini Kusumawati sudah cukup menjelaskan betapa dekatnya perempuan tua itu dengan maut. Sementara putranya sendiri sibuk mempertahankan kontrak bisnis dan nama baik perusahaan daripada menjaga satu-satunya orang yang dahulu mengorbankan seluruh hidupnya demi membesarkannya. Sementara itu, penyelidikan kecil Raka Mahendra Wiranegara hampir berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Suatu sore ia mengendap-endap menuju kantor Yuda Prasetya, tetapi terlalu cepat berbelok di lorong hingga hampir bertabrakan langsung dengan Citra Ayuning Tias Wiranegara. Perempuan itu memandangnya penuh curiga lalu bertanya dengan tajam mengapa seorang anak berusia 10 tahun berkeliaran sendirian di bagian rumah tersebut. Dengan jantung berdebar keras, Raka Mahendra Wiranegara terbata-bata menjawab bahwa ia sedang mencari mobil mainannya yang hilang, kemudian segera berlari meninggalkan tempat itu. Ia menunggu 2 hari penuh sebelum mencoba lagi. Kali ini ia memilih waktu ketika Citra Ayuning Tias Wiranegara sedang menghadiri makan siang bersama teman-teman sosialitanya. Ia menolak membiarkan rasa takut menghentikannya membantu nenek yang baru beberapa minggu sempat mengajarinya lagu-lagu tentang sungai, panen, dan kesabaran sebelum semuanya hancur begitu menyakitkan. Suatu sore Raka Mahendra Wiranegara diam-diam mengikuti Yuda Prasetya hingga ke kantor kecil tempat akuntan itu bekerja. Ia bersembunyi di balik lemari arsip sementara Yuda Prasetya duduk seorang diri menatap beberapa dokumen dengan wajah penuh tekanan. Ketika pemuda itu keluar sebentar, Raka Mahendra Wiranegara segera maju ke meja dan memotret seluruh dokumen yang terbuka menggunakan telepon genggam lama milik ibunya yang dulu diberikan kepadanya setelah Citra Ayuning Tias Wiranegara membeli ponsel baru. Malam harinya ia menemui Arga Pradipta Wiranegara di ruang kerja. Dengan kedua tangan yang sedikit gemetar, ia memperlihatkan semua foto tersebut sambil menceritakan apa yang dilihatnya. Arga Pradipta Wiranegara menatap setiap gambar dengan sangat teliti. Kecurigaan yang mulai muncul ketika ia membandingkan kartu ulang tahun lama milik ibunya dengan tanda tangan pada dokumen kini berubah menjadi keyakinan. Pada foto-foto yang lebih jelas itu, tanda tangan palsu tersebut tampak sama persis dengan pemalsuan kasar yang sebelumnya telah ia curigai. Bukti yang selama ini dicarinya akhirnya berada di depan mata berkat keberanian putranya sendiri. Tanpa membuang waktu, Arga Pradipta Wiranegara langsung memanggil Yuda Prasetya ke ruang kerjanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia meletakkan foto-foto dokumen itu di atas meja tepat di hadapan sang akuntan. Wajah Yuda Prasetya seketika pucat pasi. Setelah beberapa menit diliputi keheningan yang sangat menyiksa, ia akhirnya tidak sanggup lagi menahan beban di dalam hatinya. Dengan air mata mengalir, ia mengakui semuanya, mulai dari uang suap yang diterimanya, pemalsuan tanda tangan Sulastri Wulandari Wiranegara, seluruh instruksi yang diberikan Citra Ayuning Tias Wiranegara, hingga keputusasaan yang mendorongnya melakukan semua itu demi membayar biaya perawatan adik perempuannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kebutuhan mendesak untuk membayar biaya pengobatan adik perempuannya telah membuat Yuda Prasetya menjadi sasaran yang mudah dimanfaatkan oleh Citra Ayuning Tias Wiranegara. Setelah pengakuan itu selesai, Arga Pradipta Wiranegara hanya duduk terdiam sangat lama. Sedikit demi sedikit seluruh kejadian selama beberapa minggu terakhir tersusun kembali di dalam benaknya menjadi satu gambaran yang utuh dan mengerikan. Gelang berlian yang sengaja disembunyikan, dokumen palsu, tekanan yang selalu diberikan Citra Ayuning Tias Wiranegara tepat pada setiap saat yang paling genting. Semuanya kini membentuk pola yang sangat jelas.
Selama ini ia terlalu lelah dan terlalu takut kehilangan perusahaan sehingga gagal melihat kenyataan yang terjadi tepat di depan matanya sendiri. Malam itu juga ia langsung masuk ke kamar mereka dan menghadapi istrinya. Suaranya rendah, tenang, tetapi mengandung kemarahan yang belum pernah didengar Citra Ayu Ningtyas Wiranegara sebelumnya. Kamu telah menghancurkan hubungan saya dengan ibu saya untuk kedua kalinya dalam hidup beliau. Kamu memalsukan dokumen yang hampir membuat saya kehilangan kerjasama bernilai miliaran rupiah dan mempertaruhkan mata pencaharian ratusan orang. Semua itu hanya karena kamu malu memiliki seorang perempuan miskin tinggal di bawah atap rumah ini. Katakan sekarang bahwa saya salah, Citra. Katakan. Keteguhan Citra Ayu Ningtyas Wiranegara mulai runtuh sedikit demi sedikit di bawah tatapan penuh keyakinan suaminya. Kepercayaan dirinya yang selama ini begitu kuat berubah menjadi kegelisahan. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya, balasnya dengan suara yang semakin tinggi. Semua yang sudah kubangun, kedudukanku di lingkungan sosial, reputasiku, semuanya terancam hanya karena seorang perempuan desa tiba-tiba muncul begitu saja. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan demi melindungi martabat keluarga kita di Jakarta. Ketika menyadari bahwa air mata maupun penjelasannya tidak mampu mengubah keputusan suaminya, kepanikan di wajah Citra Ayu Ningtyas Wiranegara berubah menjadi ancaman. Kalau kamu mengusirku dari rumah ini, aku tidak akan pergi begitu saja, katanya dengan suara bergetar. Aku akan memberitahu semua surat kabar bahwa kamu membangun kekayaanmu di atas kebohongan, bahwa ibumu sendiri pernah mengatakan kamu pernah meninggalkannya. Kita lihat saja bagaimana reaksi para investor kesayanganmu terhadap cerita itu. Mendengar ancaman tersebut, Arga Pradipta Wiranegara justru menjadi sangat tenang. Ketenangan dingin yang hanya muncul ketika seseorang telah membayangkan kemungkinan terburuk dan menyadari bahwa ia masih mampu menghadapinya. Silakan, jawabnya pelan. Ceritakan semuanya, Citra. Saya sendiri sudah menceritakan seluruh kebenaran kepada Surya Mahendra Kusuma Atmaja, dan justru beliau semakin menghormati saya. Sekarang, satu-satunya orang yang akan hancur oleh cerita itu adalah kamu, karena semua orang akan tahu alasan sebenarnya mengapa kamu menyebarkannya. Keesokan paginya Citra Ayu Ningtyas Wiranegara mencoba cara lain. Ia menghentikan langkah suaminya di lorong sebelum berangkat bekerja dan mengubah nada suaranya menjadi penuh permohonan. Pikirkan Raka Mahendra Wiranegara, katanya lirih. Kalau kita berpisah, pikirkan apa yang akan terjadi padanya. Dia harus tumbuh besar berpindah antara dua rumah dan memilih antara ibunya atau neneknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir Arga Pradipta Wiranegara menyadari bahwa istrinya akhirnya menyebut kesejahteraan putra mereka, bukan kepentingannya sendiri. Ia memandang Citra Ayu Ningtyas Wiranegara beberapa saat sebelum menjawab dengan tenang. Dia sudah memilih. Saat usianya baru 10 tahun, dia memilih kebenaran daripada kenyamanan. Sesuatu yang tidak pernah sanggup kamu lakukan pada usia berapapun. Wajah Citra Ayu Ningtyas Wiranegara langsung runtuh. Untuk sesaat Arga Pradipta Wiranegara melihat sesuatu yang menyerupai penyesalan tulus muncul di balik kemarahan istrinya. Ia akhirnya menyadari bahwa yang benar-benar hilang bukan hanya pernikahannya, melainkan juga rasa hormat diam-diam dari putranya sendiri, kehilangan yang tidak akan pernah bisa dipulihkan oleh pengacara maupun kekayaan sebesar apapun. Arga Pradipta Wiranegara menggeleng pelan sambil berkata pahit, kamu terus berbicara tentang martabat keluarga. Padahal yang kamu lindungi hanyalah harga dirimu sendiri. Ibu saya menderita selama 15 tahun karena keserakahan paman saya, dan saya hampir membiarkan beliau mengalami pengasingan untuk kedua kalinya karena keserakahanmu. Kesalahan itu tidak akan saya ulangi lagi. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik meninggalkan lorong, membiarkan Citra Ayu Ningtyas Wiranegara berdiri sendirian di tengah rumah yang perlahan menjadi saksi runtuhnya seluruh rencana yang telah disusunnya dengan begitu hati-hati. Malam itu, Arga Pradipta Wiranegara memilih mengemudikan mobilnya sendiri menembus jalan-jalan Jakarta, menolak ditemani sopir karena hanya ada satu tempat yang ingin segera ia tuju. Sesaat setelah tengah malam, Arga Pradipta Wiranegara tiba di apartemen sewaan sederhana tempat ibunya tinggal.
Ia mengetuk pintu dengan sangat pelan, khawatir membangunkan Sulastri Wulandari Wiranegara. Tetapi pintu langsung terbuka. Seolah-olah perempuan tua itu memang belum benar-benar memejamkan mata sejak dipindahkan ke sana. Dengan suara yang pecah menahan tangis, Arga Pradipta Wiranegara berkata, "Bu, sekarang saya sudah tahu semuanya. Maafkan saya. Saya seharusnya mempercayai ibu sepenuhnya." Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya mengalir tanpa henti. Dalam cahaya redup lorong apartemen, Sulastri Wulandari Wiranegara menatap wajah putranya dengan saksama. Seperti hanya seorang ibu yang mampu melakukannya, ia mencari kejujuran di balik setiap kata yang diucapkan anaknya. Apa yang dilihatnya jauh lebih meyakinkan daripada penjelasan apapun. Perlahan ia membuka kedua lengannya. Arga Pradipta Wiranegara langsung memeluk ibunya seperti anak kecil yang dulu pernah menangis di pangkuannya. Ia terisak di bahu Sulastri Wulandari Wiranegara, sementara perempuan tua itu hanya memeluknya erat. Tidak ada kata-kata pengampunan yang diucapkan, karena pelukan itu sendiri telah menjadi jawaban. Keesokan paginya Arga Pradipta Wiranegara membawa ibunya kembali ke kediaman keluarga Wiranegara. Di hadapan seluruh pelayan dan staf rumah, ia menyatakan dengan suara tegas bahwa mulai hari itu perkataan Sulastri Wulandari Wiranegara memiliki kewenangan tertinggi di rumah tersebut tanpa syarat ataupun pengecualian. Sebelum matahari benar-benar terbit, Citra Ayuningtyas Wiranegara sudah meninggalkan rumah. Seluruh barang-barangnya telah dikemas oleh perusahaan jasa pindahan yang sebelumnya diatur sendiri oleh Arga Pradipta Wiranegara. Pernikahan mereka pada hakikatnya telah berakhir, meskipun proses hukumnya masih harus diselesaikan. Beberapa waktu kemudian kabar sebenarnya mengenai skandal itu akhirnya sampai ke telinga Surya Mahendra Kusumaatmadja, tetapi sama sekali bukan seperti yang diharapkan Citra Ayuningtyas Wiranegara. Arga Pradipta Wiranegara memilih menjelaskan seluruh kejadian secara jujur, termasuk kesalahannya sendiri karena sempat meragukan ibunya akibat tekanan yang begitu besar. Kejujuran itu justru membuat Surya Mahendra Kusumaatmadja semakin menghormatinya. Dalam beberapa minggu berikutnya kerja sama bisnis tersebut resmi berjalan, bahkan menjadi lebih kuat karena telah melewati ujian yang begitu berat dengan keterbukaan penuh. Yuda Prasetya tetap harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Namun Arga Pradipta Wiranegara, yang memahami betapa putus asanya keadaan pemuda itu, memilih belas kasih daripada hukuman yang menghancurkan. Ia mewajibkan Yuda Prasetya mengembalikan uang yang diterimanya sedikit demi sedikit, mengikuti pembinaan mengenai etika profesi dan tanggung jawab keuangan, tetapi diam-diam juga melunasi sisa biaya pengobatan adik perempuan akuntan tersebut. Ia memahami bahwa keputusasaan kadang mampu mendorong orang baik melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Tidak lama kemudian Hendra Gunawan Wiranegara, paman yang dahulu dipercaya merawat Sulastri Wulandari Wiranegara, datang tanpa pemberitahuan ke gerbang kediaman keluarga Wiranegara. Ia mengenakan pakaian terbaiknya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Randy Mahardika, kepala keamanan yang mengetahui seluruh penderitaan Sulastri Wulandari Wiranegara, menolak mengizinkannya masuk meskipun pria itu berteriak-teriak tentang ikatan keluarga, hubungan darah, dan kewajiban menghormati orang yang lebih tua. Akhirnya Arga Pradipta Wiranegara bersedia menemuinya, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia ingin sekali mendengar alasan mengapa seseorang yang begitu dipercayainya tega meninggalkan seorang janda tua yang tidak berdaya daripada mengakui bahwa uang kiriman sudah habis. Hendra Gunawan Wiranegara terus mencari pembenaran. Ia menyalahkan kegagalan usahanya, hasil panen yang buruk, hingga akhirnya mengatakan bahwa ia mengira Sulastri Wulandari Wiranegara akan lebih baik dirawat oleh orang lain daripada tetap tinggal bersama keluarganya yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Arga Pradipta Wiranegara hanya menatapnya dengan tenang lalu berkata, "Paman mengatakan kepada seluruh warga desa bahwa ibu saya sudah meninggal. Saya dipaksa berkabung untuk seseorang yang sebenarnya masih hidup dan menderita karena pilihan paman sendiri. Tidak ada kegagalan panen atau kesulitan hidup apapun yang dapat membenarkan kebohongan sebesar itu." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, ia meminta Hendra Gunawan Wiranegara meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi.
Malam harinya, Arga Pradipta Wiranegara menceritakan pertemuan itu kepada Sulastri Wulandari Wiranegara. Dan perempuan tua tersebut dengan lembut namun tanpa sedikit pun keraguan membenarkan keputusan putranya. Hendra Gunawan Wiranegara secara permanen dikeluarkan dari seluruh urusan keluarga dan tidak lagi menerima dukungan keuangan apapun. Keputusan itu diminta sendiri oleh Sulastri Wulandari Wiranegara dengan lembut tetapi tegas, bukan karena dendam, melainkan sebagai bentuk keadilan sederhana setelah bertahun-tahun menanggung penderitaan yang tidak mungkin benar-benar dibayar kembali ataupun dihapuskan. Beberapa minggu kemudian, Yuda Prasetya datang menemui Sulastri Wulandari Wiranegara secara pribadi. Ia tampak gugup dan tidak yakin akan diterima, sambil membawa sekantong kecil jeruk sebagai hadiah permintaan maaf yang canggung. Dengan terbata-bata, ia menjelaskan betapa dalam rasa malunya karena telah membiarkan keputusasaannya sendiri dimanfaatkan sebagai senjata untuk menyakiti seorang perempuan yang tidak melakukan apapun selain bertahan hidup. Sulastri Wulandari Wiranegara mendengarkan dalam diam, lalu mengejutkannya dengan menggenggam kedua tangannya yang gemetar, bukannya mengusirnya dalam kemarahan. Rasa takut kadang membuat kita semua bertindak bodoh, katanya lembut. Ibu tidak membenarkan perbuatanmu, tetapi ibu memahami bagaimana rasanya hidup dalam keputusasaan dan merasa tidak terlihat oleh siapapun. Rawatlah adikmu dengan baik dan gunakan kesempatan kedua yang diberikan putra ibu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sore itu Yuda Prasetya meninggalkan kediaman keluarga Wiranegara dengan mata berkaca-kaca, membawa pengampunan Sulastri Wulandari Wiranegara sebagai sesuatu yang jauh lebih berat dan berharga daripada ratusan juta rupiah yang dahulu dijanjikan kepadanya untuk mengkhianati perempuan tua tersebut. Selama beberapa bulan berikutnya, kesehatan Sulastri Wulandari Wiranegara terus membaik, dan ia mulai merasa benar-benar nyaman di dalam rumah yang dahulu terasa begitu asing dan tidak ramah baginya. Hari-harinya diisi dengan mengajarkan tembang Jawa serta kisah-kisah lama dari Desa Karangjati, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah kepada Raka Mahendra Wiranegara, berjalan perlahan mengelilingi taman belakang kediaman Wiranegara setiap pagi, dan sedikit demi sedikit mengizinkan dirinya percaya bahwa kedamaian itu mungkin akan bertahan. Bahwa kali ini semuanya benar-benar berbeda dari masa lalu. Arga Pradipta Wiranegara membangun kembali hubungannya dengan sang ibu dengan penuh kesabaran. Setiap pagi sebelum berangkat ke Menara Wiranegara, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dan setiap malam setelah pulang bekerja, ia selalu mengunjungi kamar ibunya, bertekad tidak akan pernah lagi membiarkan ketakutan, tekanan, ataupun manipulasi orang lain memisahkan mereka. Ia kemudian mendirikan Yayasan Sulastri Peduli Lansia untuk menghormati ibunya, mendanai berbagai program pendampingan bagi perempuan lanjut usia yang ditelantarkan atau dilupakan oleh keluarga mereka, serta membangun rumah lansia Sulastri di Jakarta Timur, agar tidak ada lagi ibu yang harus menjalani 15 tahun kemiskinan dan kesepian seperti yang pernah dialami Sulastri Wulandari Wiranegara. Pada suatu senja yang tenang, hampir setahun setelah pertama kali tiba di gerbang utama kediaman Wiranegara menggunakan gerobak dorong satu roda pinjaman, Sulastri Wulandari Wiranegara duduk bersama Arga Pradipta Wiranegara dan Raka Mahendra Wiranegara di taman, memandangi langit yang perlahan berubah menjadi jingga dan keemasan. Ibu tidak pernah membayangkan akan merasakan kedamaian seperti ini lagi, katanya pelan sambil meletakkan tangannya di atas tangan putranya. Selama bertahun-tahun ibu yakin akan meninggal dalam keadaan dilupakan. Namun pada akhirnya, ibu berhasil menemukan jalan pulang. Arga Pradipta Wiranegara menggenggam tangan ibunya dengan lembut sambil memandangi Raka Mahendra Wiranegara mengejar kunang-kunang di atas rerumputan. Tawa anak itu terdengar jernih dan bebas memenuhi udara senja. Ibu tidak pernah benar-benar saya lupakan, katanya lirih. Saya hanya kehilangan arah untuk sementara waktu, dibutakan oleh ketakutan, kesombongan, dan hiruk-pikuk dunia yang membuat saya percaya bahwa keberhasilan berarti meninggalkan orang-orang yang justru memungkinkan keberhasilan itu tercapai. Beberapa minggu kemudian, Della Anggraeni, penulis kolom Metropolitan yang dahulu pernah menerbitkan sindiran kejam mengenai ibu seorang miliarder yang berasal dari Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, meminta kesempatan melakukan wawancara. Di luar dugaan semua orang, Arga Pradipta Wiranegara menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu ibunya harus diizinkan menceritakan kisahnya menggunakan kata-katanya sendiri, bukan melalui putranya.
Dengan tenang Sulastri Wulandari Wiranegara duduk di depan kamera yang dioperasikan oleh Rizky Anantara dan menceritakan secara terbuka tahun-tahun penuh penderitaan, pengkhianatan Hendra Gunawan Wiranegara, serta keberanian putranya ketika akhirnya memilih kebenaran daripada kenyamanan pada saat yang paling menentukan. Wawancara itu menyebar dengan cepat dan hampir dalam semalam mengubah pandangan masyarakat. Jika sebelumnya berbagai bisikan menggambarkan Sulastri Wulandari Wiranegara sebagai beban mencurigakan dalam sebuah keluarga kaya, kini ia dihormati sebagai lambang ketabahan yang tenang. Sementara Arga Pradipta Wiranegara dipandang sebagai seorang pria yang cukup rendah hati untuk mengakui kegagalannya di hadapan publik daripada menyembunyikannya di balik kekayaan, pengaruh, dan para pengacara. Upaya Bram Adi Nugraha untuk merusak nama baik PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara perlahan menghilang dengan sendirinya karena tertutupi oleh kisah yang jauh lebih kuat daripada semua rumor yang pernah ia sebarkan. Nasib citra Ayu Ningtyas Wiranegara justru jauh lebih berat di mata kalangan elit yang selama ini berusaha ia pertahankan. Kabar mengenai pemalsuan dokumen dan penyuapan Yuda Prasetya akhirnya sampai kepada teman-teman terdekatnya, termasuk Selvi Kurniawati, yang segera menjaga jarak demi melindungi nama baiknya sendiri. Undangan ke berbagai acara bergengsi berhenti berdatangan. Pintu-pintu yang dahulu selalu terbuka untuknya kini tertutup dengan sopan tetapi tegas. Kurang dari setahun kemudian, citra Ayu Ningtyas Wiranegara meninggalkan Jakarta dan memulai kehidupan baru di kota lain, tempat tidak seorang pun mengenal namanya. Dalam bulan-bulan berikutnya, Fajar Wicaksana dan Marini Kusumawati menjadi tamu tetap di kediaman keluarga Wiranegara. Mereka tidak lagi masuk melalui pintu khusus pelayan, melainkan selalu disambut dengan hormat melalui gerbang utama kediaman Wiranegara. Randy Mahardika, satpam yang dahulu hampir memulangkan mereka pada hari pertama, kini selalu menyapa mereka dengan ramah sambil tersenyum dan mempersilakan taksi mereka masuk tanpa perlu menanyakan apapun. Arga Pradipta Wiranegara kemudian menawarkan Fajar Wicaksana posisi tetap di Yayasan Sulastri Peduli Lansia sebagai penanggung jawab program pendampingan masyarakat di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, karena menurutnya tidak ada orang yang lebih memahami kebutuhan para lansia terlantar selain seseorang yang pernah mendorong seorang perempuan tua melintasi kota hanya karena merasa itulah hal yang benar untuk dilakukan. Fajar Wicaksana menerima tawaran tersebut sambil tertawa dan berkata bahwa ia tetap berharap Randy Mahardika sendiri yang akan melambaikan tangan setiap pagi saat ia memasuki gerbang. Ketika Yayasan Sulastri Peduli Lansia akhirnya meresmikan rumah lansia Sulastri yang pertama di dekat Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, tempat Sulastri Wulandari Wiranegara pernah hidup dalam kesepian, Arga Pradipta Wiranegara meminta agar seluruh warga sekitar diundang menghadiri acara tersebut. Marini Kusumawati menangis haru ketika memotong pita peresmian bersama Sulastri Wulandari Wiranegara. Sementara Darmawan Santosa, pengobat tradisional yang dahulu hanya mampu menggeleng sedih melihat kondisi kesehatan beliau, berdiri dengan bangga di barisan depan sambil berulang kali mengatakan kepada siapapun yang mendengarnya bahwa sejak awal ia sudah yakin perempuan itu adalah sosok yang luar biasa. Pada hari yang sama, Raka Mahendra Wiranegara menyampaikan pidato singkat dengan suara sedikit gugup sambil membaca selembar kertas yang telah kusut di tangannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada neneknya karena telah mengajarkannya bahwa keberanian terkadang terlihat seperti seorang anak kecil yang bersikeras tetap berdiri di depan gerbang sampai akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan. Seluruh hadirin tertawa hangat lalu memberikan tepuk tangan meriah. Di bawah rindangnya pohon mangga, Sulastri Wulandari Wiranegara yang duduk di kursi kehormatan menyeka air matanya dan menggenggam erat tangan putranya. Kisah Sulastri Wulandari Wiranegara dan Arga Pradipta Wiranegara akhirnya dikenal luas di seluruh Jakarta. Bukan lagi karena gosip atau skandal, melainkan sebagai teladan tentang sebuah keluarga yang pernah hancur namun memilih kejujuran dan pengampunan daripada kesombongan serta ketakutan. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Sulastri Peduli Lansia terus berkembang hingga menjangkau berbagai desa dan kawasan padat penduduk di Jabodetabek serta Jawa Tengah, memberikan tempat tinggal yang layak, perawatan, dan martabat kepada para ibu lanjut usia yang ditinggalkan keluarganya karena berbagai alasan kehidupan yang menyakitkan. Panduan ini tidak akan menyuruh siapapun mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, panduan ini membantu setiap orang menenangkan diri, melindungi hal-hal yang benar-benar berharga,
dan menghadapi setiap persoalan dengan pikiran yang lebih jernih. Ketika kehidupan membawa seseorang ke dalam keadaan yang membuatnya tidak tahu harus berbuat atau berkata apa, ia tidak perlu lagi menghadapinya tanpa persiapan. Karena itu, jangan menunggu sampai cobaan datang baru mulai mencari kata-kata yang tepat. Persiapkan hati dan pikiran sejak sekarang agar rasa takut tidak mengambil alih setiap keputusan di kemudian hari. Sebelum mengakhiri kisah ini, kami mengundang Anda untuk menuliskan di kolom komentar dari kota atau daerah mana di Indonesia Anda menyaksikan cerita ini. Jangan lupa mengikuti kanal ini agar tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya tentang perjuangan, pengkhianatan, pengampunan, dan perjalanan panjang menuju kasih sayang serta kebenaran. Ada pelajaran berharga yang tersimpan di balik perjalanan Sulastri Wulandari Wiranegara dan Arga Pradipta Wiranegara. Pelajaran yang sering baru dipahami banyak keluarga setelah hampir kehilangan satu sama lain. Kekayaan memang mampu membangun rumah megah dan gerbang yang tinggi, tetapi tidak pernah mampu menggantikan kehangatan seorang ibu. Kekayaan juga tidak sanggup memperbaiki luka yang muncul ketika rasa takut dibiarkan berbicara lebih keras daripada cinta dan kesetiaan. Arga Pradipta Wiranegara belajar melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan melupakan asal-usul hanyalah keberhasilan yang rapuh, mudah diguncang oleh orang-orang yang pandai memanfaatkan kesombongan dan citra diri. Ia akhirnya memahami bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari luasnya kediaman keluarga Wiranegara ataupun besarnya PT Wiranegara Infrastruktur Nusantara, melainkan dari keberaniannya berdiri teguh di sisi ibunya meskipun keputusan itu berisiko mengguncang semua yang telah ia bangun. Sementara itu, Sulastri Wulandari Wiranegara memilih memaafkan bukan karena kesalahan putranya kecil atau mudah dilupakan, melainkan karena ia memahami bahwa manusia, bahkan orang yang paling kita cintai, dapat kehilangan arah ketika dikuasai rasa takut. Ia juga percaya bahwa sebuah keluarga hanya dapat dipulihkan melalui kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk kembali membuka pelukan setelah berkali-kali disakiti. Dalam budaya Indonesia, para orang tua adalah penjaga nilai, cerita, dan kebijaksanaan keluarga yang tidak mungkin digantikan oleh buku atau teknologi apapun. Perjalanan hidup Sulastri Wulandari Wiranegara mengingatkan kita bahwa ketika seorang ayah atau ibu disingkirkan karena rasa malu, jarak, atau tekanan kehidupan modern, yang hilang bukan hanya kebahagiaan mereka, tetapi juga warisan berharga yang seharusnya diteruskan kepada anak dan cucu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi dan ceritakan di kolom komentar dari mana Anda menyaksikannya hari ini. Setiap keluarga memiliki perjuangan, luka, dan proses saling memaafkan yang berbeda-beda. Mungkin di dalam perjalanan panjang Sulastri Wulandari Wiranegara dan Arga Pradipta Wiranegara, Anda menemukan sebagian kecil kisah hidup Anda sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Sampai bertemu kembali dalam kisah berikutnya.